mau ini? Variabel apa? Apa nama variabelnya tadi? Yang isinya mas kalau yang ketika sampai ini aja Dari kontrol. dari Kontrol. ini adalah isinya variabel dari kontrol. Variabel dari kontrol itu ada indeksnya ID, ada indeksnya NIM, ada indeksnya nama. Berarti data yang mau kita pilih dari kontrol indeks NIM. NIM. Sini dari kontrol indeks Nama. Oke. Nama. paham? Iya. Nah, kita hubungi yang ini. Oke. Kita hubungi. Kita yang NIM. Oh ini kita pakai namanya di name. Yang kita bisa nembak berdasarkan name. Ajas di query carikan ke elemen input yang name-nya itu adalah name-nya itu NIM-nya. name-nya adalah name-nya. Terus kemudian apa mereka? Isi key value-nya, misal saya isi value-nya dengan angka 10. Paham? Itu maksudnya ini? Hah? Ini kan kita mau masukkan data ke sini, Dik. Tapi saya isi dulu angka 10 dulu, Dik. Harusnya kan datanya dari sini. Tapi saya mau masukkan dulu angka 10. Jadi carikan kan elemen input yang punya name-nya. Sampai ini paham dulu. Oke, cara kedua kalau mau pakai name, lu boleh pakai ID. Kasih ID ini. ID X Y Z. Boleh. Nah, di sini dan di query cari kata elemen yang ID-nya X Y Z. Boleh, dapat begitu. Isi dengan angka 10. Press menciptakan angka 10. Yang kita mau isikan di sini dari mana? Dari kontrol indeks. NIM. Isinya katanya di sini itu dari kontrol indeks, boleh ditulis begini, boleh ditulis begini. Nih, sama aja. Boleh lu tulis seperti begini. NIM, ini juga namanya dari kontrol indeks NIM. Tapi kalau yang ada agak promis sedikit, biasanya kasih begitu gitu. Sama aja batasnya. Paham? Iya. Coba kita tes. Tes. Coba. Kenapa 01 terus? Hah? Kan sama terus kamu jadi. Kenapa bisa? Karena tadi memang yang kita minta di sini. Paham? Tapi ini. Sekarang ini. Di elemen tombol ini masih ingat apa yang dibilang atribut? Masih ingat dibilang atribut nih? Yang ini ada berapa atributnya kita lihat? 3. Ada atribut apa? Ref, kelas, name. Name, itu atributnya. Katakan lagi, kita bisa membuat atribut sendiri maunya kita. Paham? Kita bisa membuat atribut sendiri. Ya. Di sini saya mau bikin satu atribut di dalam sini. Maunya gue. Ini saya akan bikin atribut sini. Isinya jadi ini atribut, ini nilainya. Ini atribut, ini nilainya. Ini atributnya, ini nilainya. Apa itu? Paham? Saya mau bikin atribut ini ID data. Nah, terus saya kasih nilai di sini.
saya kasih nilai 1 atau nilai 2 atau nilai 3 dan seterusnya dulu. Paham? Paham sampai sini? Hah? Iya. Nanti nilainya atribut ini adalah ID-nya itu data. Ini ID keberapa yang ini? Yang pertama. Ini yang berapa? Ini 1, ini 2 dan seterusnya di? Berdasarkan ID ini yang saya maksud. Cocok? Paham? Di sini ID-nya bisa 1, bisa 2, 3. Kenapa dari apa? Ini kan ID setiap hari sini nih. Ini. Cocok? Cocok? Kenapa nilai ini saya kita pakai? Sekarang ini sudah ada berapa atributnya? 2. 1. Kelas. Dus. ID data. Kita cek dulu. Betul tak? Ada atributnya. Bisa inspect ini. Ini tombolnya, ada atributnya TB edit, ada ID data nilainya 1. Jadi coba kita yang ini. Inspect. TB edit, ID data nilainya 4. Udah, paham sampai sini? Paham? Tugas kita berikutnya adalah tadi waktu diklik ini tadi tombolnya, kan ini yang kita mau atur di sini, Dik. Yang pertama yang kita lakukan begini, baca nilai atribut. Apa tadi nilai atribut apa tadi? Apa nama atributnya tadi? ID data yang ada pada tombol. Lalu jadi paham? Oke. Sekarang ini saya bikin dulu satu variabel, saya kasih saja dulu x. X nilainya itu adalah this. Saya jelaskan apa itu x maksudnya this. Sini. Kalau ini yang saya klik, maka inilah yang disebut dengan x. Bukan yang lain ini. Paham? Paham tadi? Kalau ini yang saya klik, maka inilah yang disebut dengan X, this. This itu maksudnya event yang sementara jalan. Ketika ini yang saya klik, maka inilah yang disebut dengan X. Karena X itu adalah this. Paham sampai sini? Baik. Paham? Sampai sini? Hah? Paham ini? Coba. Kan tadi kita sepakat waktu kita klik ini, tugas kita adalah kita mau cari nilai atribut apa tadi? ID data. Paham? Kita mau cari nilai atribut dari ID data. Tapi kan di sini ada ID data, di sini ada ID data, di sini ada ID data, di sini ada ID data. ID data yang mana yang dimaksud? Paham? Kalau saya klik di sini, ini kan ada ID data di dalam sini. Kalau ini saya klik, di sini juga ada ID data, Dik. Ini saya klik, ada ID data. ID data yang mana yang dimaksud? Kan bisa jadi ini klik, mungkin saja ID datanya ini mau ambil atau ID data ini. Saya klik ini, mungkin ID data ini mau ambil. ID data yang mana yang mau ambil? Ngerti pertanyaan saya? Kira-kira ID data yang mana yang diambil? Kan di semuanya ada ID datanya di sini. ID data yang mana yang diambil? ID data yang ada di tombol yang sementara diklik. Kan itu? Berarti kalau begitu kita harus cari tahu dulu tombol yang sementara diklik atau tombol yang menjalankan event ini. Kan event ini bisa dijalankan oleh ini, bisa dijalankan ini, bisa dijalankan ini. Paham? Ngerti sampai ini? Iya. Buat satu variabel begini, saya kasih dulu namanya adalah X. Ketika ini saya klik, maka tombol ini yang satu ini disebut X, bukan yang lain ini.
Kalau ini yang saya klik, maka ini yang disebut X. Ini bukan X, ini bukan X, ini bukan X, ini bukan X. Paham? Iya. Ketika yang ini yang saya klik, maka yang satu ini yang disebut dengan X. Bukan ini, bukan ini, bukan ini. Yang ini yang tidak X, yang sementara saya klik. Paham? Sudah tahu. Berarti ID yang mau diambil adalah ID yang atribut ID yang ada di mana? Yang ada di mana? ID data yang kita mau ambil, ID data yang atribut ID data yang mana yang kita mau ambil? Yang sedang itu. Yang ada di X. Iya. Ya, jadi nilai yang kita mau ambil adalah yang ada di mana? X. ID-nya kayak begini. X titik ATTR. Nama ID-nya tadi apa? ID data. ID Sampai sini paham? Paham? Boleh dong saya sambung di atas di sini, Dik. ATTR ID data. Oke. Berarti kalau begitu X ini sudah bukan lagi tombol tapi nilai ID, Dik. Paham? Paham ini? Halo? Nggak bingung di sana sini? Hah? Kasih jelas dulu. Masih nggak bingung nih? Ayo mana sih? Itu yang di atas beda cuma yang akhirnya. Begini. X. Sampai sini paham? X ini adalah apa ini X? Ini berupa angka atau berupa objek tombol atau berupa oleh input? Dia adalah objek tombol nih. Di objek tombol itu kan ada berapa atributnya di objek tombol? Ada berapa atributnya? Ada? 2. Apa? ID data. Hah? Sama Apa atribut yang melekat dalam sini? Hah? berupa Ada berapa atribut? 2. Bukan. Hah? Apa? Apa? Kelas Kelas. dan ID data tadi? Iya. Itu atribut yang melekat. Yang kita mau ambil adalah namanya atributnya. Makanya itu namanya. ID-nya ini bebas loh ya variabelnya nih. Ini Iya. saya kasih ini. Y itu adalah, ingat X ini adalah tombol ya, sebuah tombol ya, yang ada atributnya dalam atribut kelas dan atribut. ID data. Y ini adalah dari tombol X, ambilkan ke atributnya yang bernama ID data. Berarti ini sudah berupa angka atribut. Cocok kali ini? Cocok? Ya. Kalau yang dua ini saya satukan, bagaimana caranya? Sambung di sini di ATTR ID data. Begini, berarti ini sudah bisa hilang. Ya. Cocok? Nggak bingung sampai itu? Iya. Oke. Berarti X ini masih tombol atau angka? Angka. Dia sudah angka. Bukan lagi tombol ini. Ya. Tombol itu adalah yang ini tombol. Gitu. Nah, ini yang paham sampai ini? Nah, X-nya yang kita taruh di dalam sini. Coba kan, tinggal sambung dengan X. Sambung itu kalau diajak sebetulnya begini. Kalau di PHP kan sambung itu TV. Kalau diajak tanda tambah. Jadi katanya kalimat ini disambung dengan X. Paham sampai ini? Paham? Dapat tadi logikanya? Iya. Makanya kayaknya tidak ada ini pasif di video pasif. Hah? Tidak pernah kita buat begini di video toh? Masa? Iya.
Nah, muncul. Ketika saya klik ini muncul meja. media. Aku kira itu ada di. Seperti ini. Pada saat kita simpan nanti ini, data ini kan kita mau kirim ke kontrol. Kontrol kirim lagi ke mana? Kontrol kirim lagi ke mana? Ke model. Ingat, model di sana butuh berapa kalau mau mengupdate? Butuh informasi apa yang dia butuh? Butuh semua ini, butuh juga ID-nya nih. Oke, kalau begitu ID-nya usahakan ada di sini ID-nya, tapi sembunyikan. Paham? Kita benahi modalnya supaya ada ini modal. Oke, kita bikin elemen input. Apa name-nya di sana yang dibutuhkan di model apa? Supaya disinkronkan saja. Ini juga mudah-mudahan ini MD Mahas kasih seragam saja supaya ternyata ini yang saya butuhin, ini nama, ini ID, ini sesuai memang ini supaya satu kali bikin model ini nama kan ini terus supaya satu kali bikin saya pakai ini yang ini saja saya pakai identitas saya ini tapi saya mau tembak ini bagaimana tadi mengisi ini hanya saling tadi ini di sini ada itu mana ini nanti elemennya saya mau isi di sini dengan data yang ini. Caranya mengiklikin. Kalau di sini kan tadi bisa. Saya mau isi juga di sini dengan yang ini. Bantu dulu. Bantu gue. Antai gambar celananya. Ini tadi waktu kita sini. Dolar. Namanya Hah? Dolar baru? Saya bantu, ada tanda petiknya. Nama titik. Titik itu kalau yang kita cari adalah kelas. Pagar kalau yang kita cari ID. Tadi ada ID-nya tak? Ada kelasnya? Ada. name. Nah, kita mau cari berdasarkan name saya jadi kita sebut elemennya, dia elemen input dalam kurung yang ada name-nya. Nah, tadi Ini ID. ini Ini underscore ID ya. iya. Value-nya oke, dari kontrol kontrol indeks oke, apa berikutnya ini nama value-nya dari kontrol output hati paham? Tes Sama yang di video. Wow. ini sudah bisa saya kasih nanti konsolnya nih. Ini kan cuma membantu saya supaya muncul di sini. Cetak parnya itu.
Yang ini bagus semua tadi. Iya. Baru dua ada di situ. Bagaimana caranya disembunyikan? Di input hidden. Jadi Ya, text hidden. Sama-sama. Lagi menyala. Harus tahu harus. ya, pada saat kita simpanan ini simpan, kita sudah berbicara proses simpannya, alur. Kalau tadi arus baliknya, sekarang arus mudiknya. Nah, sekarang arus baliknya lagi. Untuk menyimpan atau update. Biasa ketika kita klik ini, data-data ini semua kita akan kirim ke mana? Kalau diklik simpannya, dikirim ke mana? Dikirim ke kontrol. Tapi yang kirim ki adalah Ajax. Kami tadi paham? Yang kirim adalah Ajax. Kita pakai ini pada saat dikirim ini, kan idealnya pada saat kita klik itu ini deh. Yang ini dia langsung kirim ke kontrol. Tapi kalau yang kita mau bukan ini yang kirim ke kontrol, tapi yang kirim dia adalah Ajax yang kirim. Oke. Itu ini kita proyeksi. Itu elemen yang ID-nya ini. Kalau dia berusaha melakukan submit, kita mau batalkan. Cara batalkannya harus ada variabelnya dulu di sini. Pakai variabel apa? Proses. Proses prevent default. Hanya kita batalkan. Jangan lupa yang bikin gitu. Karena yang kita mau suruh adalah Ajax. Suruh Ajax. Ajax. Sama bentuknya kemarin. Pertama URL. Berarti harus ada juga metode di sana yang jemput gini. Iya. Kita siapkan dulu metodenya di sana yang jemput. Apa nama metodenya? Edit. Hah? Aku di sini. Proses edit. Oke, saya kasih proses edit. Aja. Oke, siap. Nanti bisa jadi pakai bahasa Bugis, proses edit aja nah. Aja nah. Saya kok bisa jadi. Iya, Nadev. Mana tadi? Proses edit. Oke. Ya, ini kan mau memposting data ke sana di. Berarti ada metodenya. Terus berikutnya datanya di. Data. Saya pakai cara yang singkat nih. Saya kasih begini. Titik. Serialis. Sudah nih informasi kirimnya. Berikutnya kalau dia kirim balik data ke sana, yang kita terima adalah data dalam bentuk tipe JSON. Terus kalau sukses, lu mau ngapain apa? Pasti kalau sukses yang kita mau kerjakan kan perbaharui isinya ini di. Iya. Berarti cara perbaharuinya sama dengan yang kemarin. Oke, perbaharuinya sama katanya yang kemarin. Yang mana yang kemarin? Yang mana? Yang tak anu? Yang tak apa? Yang ini? Yang tak tutup ini. Nah, kan ini juga dipakai di.
Ini kan proses mengisi sini. Pojok-pojok. Ya begini gitu. Paham? Saya copy saja ini ya. Mulai dari sini sampai ke ini. Copy memang juga ini. Tapi nanti kan lain modalnya yang disembunyikan di. Iya. Ini adalah area suksesnya itu, area sukses. Saya pakai. Oke. Masih ingat itu pojok-pojok tuh? Yang T badinya kalau nggak salah ya? Iya. Kita sudah kirim data ke sana, kita geser ke sininya. Ya, di sini pasti dia terima hasil pos, dik. Hasil pos itu dikirim ke mana? Kirim ke model. Cocok? Nah, ada hasil, ada kayaknya. Kita ambil saja nih. Ini kan dikirim ke model ini, dik. Kirim ke model. Nah, habis itu apa lagi? Hah? Minta data dulu nih untuk dikirim ke Ajax. Nah, ada yang pernah kita buat. Minta semua data kirim ke Ajax. Hah? Kan semua kita minta lagi, mau dikirim balik. Oh, kayaknya ini nih. Mau diambil semua ceritanya? Bukan ambil satu nih? Kita mau ambil semua nih? Iya, satu atau semua ya? Betul belum? Semua ya? Ya kan kalau disimpan datanya masuk database ini dikosongkan dulu, baru diisi ulang ini nih. Kalau satu juga di satu isi ulang gitu, dikosong galonnya. Ada yang terbaik yang proses insertnya. Nah, ini nih. Hah? Ini kan minta semua data terus dikirim ke Ajax. Oke. Ember is not defined. Kan ember Bapak. Ember Di ada ember, cuma di sini tidak diisi ember. Kita dapat dari baskom sana di. Kan ember ini yang mau dikasih masuk ke sini, isinya ember. Nah ini nih. Ini ulangi isinya ember. Karena tidak bikin ke ember di sini. Nah kirimkan kita dari counter isinya baskom. Tapi sampai di Ajax tadi tidak kita siapkan ember untuk tampung itu data. Ini masa itu sampai di tahun lalu. Nah ganti itu. Dua tombolnya di sini memang tidak lengkap. Karena kan di sini tombolnya dua jadi bikin. Dalam dengan begini. Di proses ini deh, coba perhatikan. Ada ini kita mau ganti juga ini. Karena yang kita sembunyikan modal. Coba lihat. Proses ini deh yang di dalam sini. Ini kan sama banget dengan yang di atas tadi, Dik. Bahkan sebentar ketika kita menghapus data pasti ini diulangi lagi ini. Ngerti maksudnya ya? Halo? Paham? Baik, mati. Hang. Baik, hang. Proses yang ini mulai kosongkan body, terus diusul ulang, kan sama aja dengan yang di atas tadi ini, Di? Iya. Sama? Sebentar, sebentar begini. Sebentar adakan lagi tombol hapus di sini. Hapus yang baik Ajax. Ketika kita hapus, pastikan begitu jalan ceritanya, kosongkan lagi ini, baru masukkan ulang datanya. Cocok? Berarti proses ini persis identik ini. Berapa kali terulang kegiatan yang begini? 3 kali, Di.
waktu kita pernah menambahkan, mengedit dan sebentar Hapus. daripada kita buat 3 kali begini capek kita mengetik. Kalau ada revisi, 3-tiganya direvisi, mending dibuat 1 kali. Jadi yang ini kan yang persis sorry, nggak masuk ini, Dik. Kalau ini kan lain. Yang sampai di sini jangan sama, Dik. Iya. Oke. Kira-kira proses ini mulai mengosongkan apa bagus namanya ini, Dik? Apa bagus namanya? Nama proses apa itu bagus, Dik? Hah? Proses refill. Isi ulang. Oke, isi ulang. Saya cut yang ini, Dik. Cut. Saya buat satu metode namanya isi ulang. Function isi ulang. Oke. Taruh di sini. Itu tadi yang isi ulang yang kita cut dari sana, Dik. Oke. Di sini butuh informasi namanya. Dan ini katanya ada asalnya dari sini. Nih. Saya kasih ini ember baru. Boleh, Dek? Berarti ini saya kasih nama ember baru. Oke. Atau ini ember isi ulang. Di sini saya pakai ember Isi ulang. Oke. Berarti yang ini tadi bisa juga dicut yang ini. Iya, karena Sama. ada MIDI, ada MIDI isi ulang nih. Iya. Oke, ada MIDI isi ulang. Tinggal saya tulis di sini. Isi ulang. Apa itu? Tinggal di sini isi ulang. Kan ada yang function isi ulang kita buat. Gimana kita isi ulang buat? Kita ulang mulai dari sini. Oke, nah. Jadi katanya di sini minta tolong kasih jalan gitu function yang namanya Isi ulang. Isi ulang ada medianya namanya ember Ember isi ulang. Mau diisi dari mana isinya nih? Baskom. Dari ember. Oh, Aja sekarang dapat disimpan di Ember. Yang ini metode ini ada juga medianya tapi namanya ember. isi ulang. Isinya ember isi ulang dari mana? Ember. Ember. Ini ember. Isinya ember ini akan menjadi isinya ember isi ulang. Berarti yang diproses di sini adalah isinya ember atau isinya ember isi ulang? Ember isi ulang. Isinya ember isi ulang. Cobi. Kita taruh di atas di sini. Lihat itu. Bentar yang kita cut. Ah, di sini nih, yang kita cut tadi. Nah, paham? Agak nggak paham? Kalau diisi ulang, Pak. Hah? Apa ya? Nggak jadi? Nggak jadi? Tinggal ini yang kita perbaiki nih. Iya. Saya 2 kolom, padahal ada banyak nih tombolnya. Di sini baru 2. Apa sih yang tidak ada? Edit aja. Mana yang tidak ada? Edit aja, edit. Benis. Ada 3. Yang ada, yang sudah ada apa? Lihat. Lihat cetak. Lihat dengan cetak. Awal dan terakhir di layarnya. Hah? Iya. Berarti yang tengah-tengah tidak ada semua. Awal dan terakhir. Awal dan terakhir tidak ada. Yang di tengah-tengah tidak ada. Di ini. Apa ini? Lihat. Oke, C. Ini belum ada. Ada. Kasih masuk di situ. Di mana lagi? Diisi ulang. Nah, diisi ulang. Oke. Nah, kita ganti sesuaikan yang di sini. Di sini apa?
Begini, Dik. Next. Kan tadi semua itu toh? Next. Oh, nah, ya. Ini sih ya. Jadi, deh. Tapi ada sen tapi ingat. Harus dijepret. Coba ini coba sana. Coba saya simpan. Tengok. Coba saya klik ini. Ai, tak mau dia. Tak mau dia. Oke. Gambar jalanan. Oke. Begini. Alasan tidak maunya begini. Dik. Alasan tidak mau tidak begini. Ini tadi elemen tadi yang proses menampilkan modal itu, ini kan tadi mana tadi menampilkan modal itu. Yang ini, yang tadi edit ini, iya. Ini yang proses minta data sampai dengan menampilkan modal. Cocok? Paham sampai sini? Ini adalah yang dikerjakan. Kan ini yang tidak berfungsi tadi waktu kita yang kedua kalinya. Ngerti maksudnya? Ngerti. Coba. Kalau saya klik ini sampai muncul ini kan yang jalan itu kan bagian yang sini. Ketika elemen yang TB kelasnya TB di kan. Ketika saya simpan begini, cek. Saya klik lagi. Berarti ini tidak berfungsi yang ini, Dik. Paham? Ngerti maksudnya sampai sini? Oke. Alasannya ini tidak berfungsi begini, kan? Alasannya, nah? Alasannya. Yang ini TB edit ini berfungsi hanya untuk di elemen kelas TB edit yang ada pada saat halaman ini di refresh. Pada saat saya refresh, ada enggak elemen yang namanya TB edit? Ada. Ada yang kelasnya TB, ada yang identitasnya TB edit. Paham? Tadi ketika saya simpan, masih ada enggak TB edit? Enggak, TB edit yang tadi sudah terhapus. Oh. Ini yang baru sudah ada belakangan ini. Paham? Berarti TB edit ini sudah tidak sama dengan TB edit yang tadi. Paham maksudnya? TB edit yang tadi itu saya silakan TB edit yang tua, ini adalah TB edit yang baru. Jelas sampai ini? Oke. Yang metode begini hanya berlaku untuk anak yang sudah tua, anak lama. Untuk anak baru tidak berlaku yang begini. Paham? Ngerti sampai ini? Nah, terus bagaimana caranya supaya bisa berlaku untuk yang lama dengan yang baru? Bedanya begini deh. Di sini yang baris pertama bedanya begini. Ini yang begini. Dalam kurung dokumen terus on dalam kurung klik kurung apa yang diklik. Kalau diklik itu elemen yang kelasnya TB edit function. Nah, begini bentuknya. Yang bedakan adalah yang ini yang beda di sini, yang pas di sini yang beda. Berarti kalau begitu yang ini yang kita ganti nih. Cocok? Kan di sini beda, isinya di dalam sama aja. Iya. Ngerti sampai sini? Jadi ini maksudnya aja cari angka di dokumen.
Kalau ada sesuatu yang diklik yang kelasnya begini, terserah mau anak baru, anak lama, kasih jalan yang ada sini. Oke, berarti ini yang saya ganti dengan yang ini nih. Iya. Oke, ini namanya metode triggernya. Jadi saya butuh ini. Paham? Paham? Oke, coba press, edit, simpan, edit lagi, edit lagi, edit lagi. Bengkel, apa pertanyaan? Goyangi, Saya bantu baik. goyangi tabelnya dibandingkan dengan yang ini. Iya. Apanya yang goyang? Coba kayak Lebih luas barisnya. tambah ke bawah, ke bawah. Tadi Pak. Yang goyang. Iya. Tadi. Kalau di edit, Di bawah Pak, kita kalau di di- logo. Coba edit Pak, coba edit. Yang goyang di sini. Tidak itu. Tuh, ada pergerakan tadi. Iya. Yang bergeser tadi adalah lebarnya yang bergeser nih. Kalau tidak mau bergeser, kunci memang di atas di tabel mau bilang berapa persen lebarnya kolom ini berapa lebarnya, kolom ini berapa lebarnya, kolom ini berapa lebarnya. Atur memang, kunci memang cara ini. Wih, sama kan tadi. W I D T H lebar nih. Iya, cecep lebar ada. Iya. Kasih berapa persen? 50. Hah? 20. Ini kira-kira berapa persen, ini berapa persen, ini berapa persen, ini berapa persen, berapa persen. Pokoknya totalnya semua. 100. Oke. 10. 10. 10. Kamu itu? Tambah saja lebarnya.